Saudari-saudaraku, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih, Tuhan sangat mengasihi kita. Sebuah kabar gembira yang dituliskan, yang digarisbawahi oleh begitu banyak orang. Tuhan sangat mengasihi kita. Salah satu bukti yang kita temukan di dalam kitab suci, apa yang kita baca pagi ini, bacaan pertama, bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya tanpa lelah kepada orang-orang Israel. Jangan hanya berpikir orang-orang Israel itu adalah bangsa Israel sekarang, yang sekarang menjadi negara Israel atau orang-orang Yahudi yang ada di seluruh dunia. Tetapi bangsa Israel adalah simbol dari kita semua. Allah mengasihi kita semua. Meskipun kenyataannya bangsa Israel yang juga adalah kita semua adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kita menggunakan keras kepala. Bahasa kitab sucinya tengkuknya tegar. Susah percaya, gampang melupakan kebaikan Tuhan, cepat sekali menghapus dari ingatan mereka karya-karya besar Tuhan. Dituntun dari Mesir, keluar dari perbudakan, diberi stempel anak, bukan lagi hamba, bukan lagi budak. Di padang gurun diberikan air kehidupan, diberikan mana, dituntun sampai kepada tanah terjanji. Cepat sekali orang Israel melupakan semua karya-karya yang menakjubkan itu. Bahkan orang atau bangsa-bangsa lain itu diabaikan untuk mengungkapkan cintanya yang besar kepada bangsa Israel. Namun sekali lagi, cepat sekali bangsa Israel melupakan, menghapus dari memori mereka kebaikan-kebaikan Allah. Menuntut dan meminta terus. Tandanya apa kalau Allah itu ada? Kalau Allah itu menyertai kita, mana buktinya? Hai Musa, tunjukkan kepada kami. Dan Musa berkali-kali meminta berseru kepada Tuhan supaya diberikan tanda dan diberi. Meminta perjanjian antara Allah dan umatnya diberikan di dalam bentuk hukum-hukum. Diberi dan masih tidak puas, masih tetap tegar tengkuk, masih mudah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itulah bangsa Israel. Sekali lagi, jika bangsa Israel itu merupakan gambaran, perwakilan dari kita masing-masing, kita juga diajak untuk bertanya, aku bagaimana? Apakah aku sempat menghitung-hitung kebaikan Tuhan di dalam hidupku? Sempatkah setiap hari minimal sekali mengucapkan syukur? Sempatkah aku mengatakan, Tuhan, untuk hari ini aku telah menerima ini, berkat yang aku terima, terima kasih Tuhan. Dan kita jika melanjutkan dalam bacaan yang kedua
dan bacaan Injil menjadi sangat jelas bahwa Tuhan terus melakukan hal-hal yang baik untuk mencintai kita dengan cara yang spektakuler, yang luar biasa, yang di luar bahkan kemampuan manusia untuk membayangkan. Kristus diutus untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Kristus memberikan kepada kita seluruhnya, bukan hanya berbelas kasihan, membuat mujizat yang memang itu benar dan sering kali terjadi juga di dalam diri kita. Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah aku sempat menyediakan waktu sedikit saja untuk menghitung mujizat yang sudah aku terima? Mungkin ada yang akan menjawab di dalam hati, Romo, saya tidak pernah terima mujizat. Mujizat hanya diterima oleh orang lain. Tetanggaku yang disembuhkan, aku tetap sakit. Tetanggaku, orang lain, keluargaku yang menerima, aku tidak. Saudari-saudaraku, beranikah kita menyediakan waktu sedikit untuk menghitung-hitung kebaikan Tuhan, untuk membuat daftar di dalam doa-doa kita, mujizat yang aku sudah terima, hal-hal yang menakjubkan, ekstraordiner, luar biasa yang sudah Tuhan lakukan dan aku rasakan. Meskipun kita tetap tergoda seperti bangsa Israel untuk meminta dan meminta terus, Tuhan, jika Engkau benar-benar baik, seperti kata Romo, Tuhan mencintaiku, jika Engkau benar-benar mencintaiku, lakukan mujizat bagiku. Mengapa kita justru tergoda untuk berteriak melawan Dia? Tidak justru duduk tenang, melihat bersama Tuhan dalam rasa syukur apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Dan itulah yang akan membuat mujizat berikutnya. Mujizat berikutnya adalah hati yang diubah. Hidup kita diubah jika kita bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Jika Anda berani memutuskan setiap hari, minimal sekali saja, membuat sekali lagi daftar kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang sudah dilakukan untuk hidupku, untuk keluargaku, Anda akan mengalami mujizat berikutnya, perubahan di dalam hati kita. Hatiku menjadi lebih hidup. Seperti tadi saya lihat ada seminar tentang supaya kita menjadi hidup, kepenuhan hidup, itulah mujizat yang terbesar. Tuhan memberikan kita hidup dan kita diharapkan untuk hidup yang sepenuh-penuhnya, hidup di dalam kelimpahan. Hati yang mampu mengucapkan syukur. Dan kemudian kita diutus seperti para rasul untuk membagikan apa yang sudah kita terima seperti para rasul, untuk pergi, untuk menyapa yang lain, untuk berbagi kepada yang lain, untuk tidak hanya menyimpan bagi kita sendiri apa yang sudah kita terima. Hidup kita menjadi amat sangat terpusat pada diri sendiri, itu tidak Kristiani. Kita diajak seperti para rasul untuk pergi, untuk berbagi, untuk memberikan, untuk mewartakan. Apa?
supaya yang sakit disembuhkan. Hati yang sakit, yang setiap kali, setiap hari hanya ngedumel terus, komplain terus menerus, semoga itu bisa berubah. Dari hati yang dingin menjadi hati yang hangat. Yang kusta ditahirkan. Orang-orang yang dicap, orang-orang yang disingkirkan, orang-orang kusta disembuhkan, disambut. Seringkali kita melihat yang lain, oh bapak atau ibu atau dia itu tidak ramah, maka aku tidak mau mendekati. Ayo kita buat mujizat. Disapa duluan. Aku yang mencoba. Tuhan, seperti para rasul, aku diutus untuk membuat mujizat, mentahirkan yang kusta. Aku yang akan datang duluan, menyapa duluan. Seandainya tidak dibalas dengan baik, besok kalau ketemu lagi akan saya sapa lagi. Minimal saya berikan senyuman. Saya berikan tanda bahwa saya memperhatikan dia. Itulah mujizat yang kita gandakan. Apa yang sudah terjadi dalam diri kita, kita gandakan untuk membuat mujizat bagi orang lain. Saudari-saudaraku, itulah tugas kita. Tapi sekaligus menjadi sumber penggandaan mujizat kembali. Dari satu mujizat yang kita syukuri, membuat hati kita dipenuhi dengan kegembiraan, hati kita dipenuhi dengan kekuatan sukacita, dibuat lagi dengan cara mewartakan kepada yang lain. Dari mujizat ke mujizat, dari kebaikan ke kebaikan. Itulah yang menjadi tugas kita hari ini. Injil, bacaan kedua, bacaan pertama hari ini mengajak kita ke arah yang sama. Saudari-saudaraku, jangan lagi bertanya, Tuhan, apa yang ingin Engkau lakukan padaku? Tetapi bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, masihkah Engkau terus memakaiku? Jika iya, tambahkanlah Roh Kudus dalam diriku, agar hari ini aku juga bisa bekerja sama dengan Engkau untuk melakukan mujizat-mujizat bagi sesama. Hal yang kecil yang kita lakukan bisa mengubah hati orang. Jangan pernah bertanya pada Tuhan, Tuhan, siapakah aku? Aku bukan siapa-siapa, aku tidak mampu. Berhenti berkata itu. Apapun aku, siapapun diriku, kapanpun diriku, mari kita ingat, aku dipakai untuk karya agung Tuhan. Dalam hal-hal yang kecil, dalam keluarga, dalam persahabatan, dalam perjumpaan, yang kusta ditarik kembali menjadi tahir. Yang sakit, yang dingin menjadi berkobar-kobar dan bersukacita. Hal yang sangat sederhana bisa kita lakukan. Dan sekali lagi, Tuhan sangat mengasihi kita. Biarkan hati kita diubah oleh kasih-Nya. Dan kita lanjutkan, digandakan untuk mengubah yang lain. Senyuman kecil adalah mujizat. Sapaan sederhana adalah mujizat yang bisa memberikan hidup, yang orang menjadi lebih hidup, yang kita juga menjadi lebih gembira. Saudari-saudaraku, sekali lagi, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan kita katakan kepada orang lain, Tuhan sangat mengasihimu. Dari mujizat hatiku menjadi mujizat bagi yang lain. Percayalah, aku, Anda, kita semua dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat-Nya.